Bismillahirrohmanirrohim. Tidak ada seorang pun yang tahu seperti apa akhir hidupnya di dunia ini. Entah berakhir dengan baik atau buruk, mati membawa iman atau tidak beriman. Seperti kisah Barshisho ini. Barshisho adalah seorang yang ahli ibadah. Dari tekunnya beribadah sampai ia mendapatkan gelar Al-Abid yang berarti orang yang ahli ibadah. Siang dan malam selalu sibuk dengan ibadah. Sampai-sampai seluruh para malaikat sangat kagum akan ibadahnya Barshisho ini. Selain bergelar ahli ibadah, Barshisho ini merupakan guru spiritual yang memiliki banyak santri. Konon santrinya Barshisho ini jumlahnya sebanyak 60.000 yang semuanya memiliki ilmu tinggi dan punya keramat bisa terbang. Dikisahkan Barshisho ini memiliki banyak kekeramatan, dengan karomahnya banyak berbagai penyakit tersembuhkan dan bahkan orang yang gila pun sembuh dengan sekali sentuhan. Pada suatu saat putri seorang raja terkena gangguan jiwa. Diutuslah oleh sang raja, pasukan kerajaan untuk membawa sang putri kepada Pokan Barshisho yang berada di tengah hutan agar ia memperoleh kesembuhan atas apa yang telah menimpanya. Maka berangkatlah para pasukan dengan membawa putri raja yang sedang sakit jiwa. Sesampainya di sana, setelah mengutarakan maksud dan tujuan kedatangannya, para prajurit kerajaan bergegas undur diri untuk kembali ke kerajaan dengan meninggalkan sang putri bersama Barshisho di padepokannya yang berada di tengah hutan. Saat para pasukan kerajaan telah meninggalkan mereka berdua, saat putri raja masih dalam keadaan gila, dan saat Barshisho hanya ditemaninya di tengah hutan belantara tanpa ada orang selain mereka, iblis pun datang menggoda. Iblis berkata, "Wahai Barshisho, tidakkah engkau melihat putri raja itu cukup cantik jelita? Ia begitu menggoda. Tidakkah engkau berpikir untuk sejenak bersenang-senang dengannya? Nikmatilah tubuhnya untuk sekali saja. Lagi pula, ia dalam keadaan gila. Sudah tentu, ia tidak akan mengetahui apa-apa yang terjadi saat ini, setelah kesembuhannya nanti. Kalian pun juga hanya berdua di hutan belantara ini. Tak akan ada orang yang mengetahui. Ayolah, kukira pantas bagimu untuk rehat sejenak dari aktivitas ibadahmu yang melelahkan." Bujuk iblis penuh kemesraan. Awalnya Barshisho kuat dengan bujuk rayu iblis, tapi lama-kelamaan seiring berjalannya waktu berlalu, Barshisho mulai lemah dan tergoda oleh tipu daya iblis terkutuk. Ia pun melakukan zina bersama sang putri yang masih dalam keadaan gila. Namun baru saja usai melampiaskan nafsu birahinya, iblis kembali merasuk, berbisik menggoda ke dalam relung hati Barshisho. "Duhai, celakalah engkau wahai Barshisho. Cepat atau lambat, perbuatan kejimu terhadap sang putri akan diketahui. Orang-orang utusan kerajaan tidak akan terima akan perbuatanmu kepada anak rajanya. Terlebih, engkau sudah terkenal sebagai seseorang yang sakti dan ahli beribadah. Jika hal ini diketahui, sontak, reputasimu akan hancur berantakan. Nama baikmu akan tercemar. Dan seluruh orang akan mencampakkanmu. Lalu apa yang harus kulakukan?" Batin Barshisho mulai dirundung kecemasan tak karuan. Ia mulai bertanya-tanya terhadap diri sendiri dan mencari cara bagaimana untuk menutupi semua ini. Dan lagi-lagi, sang iblis mulai berbisik melancarkan strategi. Iblis berbisik, "Sudahlah, bunuh saja wanita itu. Kemudian kuburlah ia dalam-dalam di atas gundukan pasir. Dan jika para utusan kemari untuk menjemput sang putri, bilang saja bahwa ia telah sembuh dan pamit untuk kembali ke kerajaan seorang diri. Maka, semuanya akan beres. Kalaupun ia akhirnya tak kembali, engkau tak akan disalahkan. Mereka pasti mengira bahwa sang putri telah mati tertikam binatang buas di tengah perjalanannya kembali menuju istana." Sungguh betapa bodohnya, Barshisho kembali lagi menyetujui tawaran iblis yang seakan penuh kompromi tersebut. Dibunuhlah sang putri olehnya dan kemudian ia kubur dalam-dalam hingga sekiranya tak seorang pun mengira ada mayat di bawah sana. Akhirnya, sekarang tuntas sudah semuanya. Batin Barshisho penuh lega namun tidak bagi iblis. Setelah ia berhasil membujuk rayu manusia yang terkenal ahli ibadah dan bisa menyembuhkan orang gila hanya dengan sentuhan tangannya itu, iblis kemudian menjelma menjadi seorang soleh ahli ibadah yang seakan dapat mengetahui segala sesuatu yang terjadi. Iblis kemudian masuk ke istana, menemui raja, dan menceritakan apa yang terjadi terhadap putrinya dan Barshisho di tengah hutan belantara. Seketika sang raja mengirim utusan untuk menangkap Barshisho di padepokannya. Dan tanpa ampun, akhirnya Barshisho dihukum salib oleh sang raja. Sungguh, kini Barshisho sudah tak mampu melakukan apa-apa. Di tengah kelemahan Barshisho ini, dengan licik sang iblis kembali memanfaatkan keadaan untuk menjerumuskan lebih dalam lagi ke lembah kekufuran. Iblis pun berkata kepada Barshisho dengan penuh rasa iba. "Duhai, alangkah malangnya nasibmu. Engkau sekarang terhukum salib oleh sang raja. Namun, janganlah kau hiraukan. Sebentar lagi penderitaanmu akan berakhir. Aku akan menolongmu. Tapi ada satu syarat yang harus kau penuhi." "Apa itu?"
Sungguh akan kulakukan asal engkau mau menyelamatkan, tanya Barsisho kegirangan. Iblis berkata, sembahlah aku. Bagaimana aku dapat menyembahmu jika tubuhku tersalib oleh kayu, tanya Barsisho di tengah kondisinya yang semakin layu. Cukuplah bagimu untuk isyarat saja. Entah itu dengan anggukan atau sekedar kedipan mata sebagai ganti sujudmu kepadaku. Maka, dengan sisa-sisa tenaga, Barsisho yang mulai melemah pun akhirnya melakukan apa yang diperintah oleh iblis. Sayang, seketika itu juga ia mati. Dan iblis pun tak menyelamatkannya, sedang ia telah mati dalam keadaan kufur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naudzubillah, semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan semoga dianugerahi husnul khotimah di akhir kehidupan kita.